warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, di tengah kondisi mewabahnya COVID-19 hampir melanda di seluruh negeri, pemerintah Kabupaten Sedang Bedage menargetkan produksi komoditas padi sawah mencapai 10 ton per hektarnya, yaitu dalam mendukung program ketersediaan pangan berkualitas melalui areal cetak sawah baru dalam upaya pemulihan dan pembangunan sektor pertanian yang maju, mandiri, sejahtera, dan religius. Bupati Dharma Wijaya saat ini menargetkan Kabupaten Sedang Bedage bisa menjadi lumbung beras nomor 1 di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu program untuk mencapai target tersebut dengan membuka cetak sawah baru di Kecamatan Tanjung Beringin dan Bandar Khalifah, kata Bupati Dharma Wijaya pada giat panen padi perdana di lokasi cetak sawah baru di Desa Payamabar, Kecamatan Tebing Tinggi seluas 25 hektar, Selasa pagi 31 Agustus 2021. Saat ini banyak masyarakat mengalihfungsikan lahannya dari sawit ke sawah. Untuk itu pemerintah harus mendukung persawahan tersebut dengan penambahan bangunan irigasi. Pemkab Sergei saat ini menekankan program pembangunan irigasi dan bendungan di wilayah pesisir pantai agar air laut tidak masuk ke sawah masyarakat, ungkapnya di hadapan media. Bupati juga mengingatkan kepada petani untuk tidak bergantung dengan pupuk bersubsidi melalui demonstration plot atau demplot dari BPTP Sumatera Utara. 1 hektar lahan bisa menghasilkan 10 ton padi melalui program mempertahankan luas sawah yang ada dengan penerapan aturan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Target sebagai lumbung nomor 1 di Sumatera Utara dapat dicapai kembali. Kita sebenarnya cukup. Yang penting kita tujuannya kan mau petani ya. Pupuknya jangan mengharapkan pupuk non subsidi saja. Pupuk subsidi saja, harus pakai non subsidi. Karena hasilnya beda, subsidi dengan non subsidi. Ya. Kami di sini juga instruksikan kepada petani di sini supaya sesuai dengan visi dan misi. Visi saya itu mandiri, sejahtera, religius. Artinya mandiri itu supaya kita itu harus jangan ketergantungan kepada pemerintah. Makanya kami panggil Deplot kemari dari BPTP, ya mereka bisa berhasil dalam 1 hektar itu bisa dapat 10 ton, Bu ya. 10 ton. Ini yang kami terapkan. Mereka tidak pakai pupuk yang subsidi, tetap pakai non subsidi. Itulah, kalau pakai subsidi dia dapat 6 ton atau 5 ton. Ini kalau pakai non subsidi bisa 10 ton. Ini yang kita terapkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu jangan ketergantungan kepada pemerintah. Itu saja, terima kasih. Untuk gabah sendiri, Pak Bupati, harga jualnya kadang-kadang kan ini terjadi dengan tengkulak gitu. Pemerintah sendiri dalam penanganan ini seperti apa? Kalau harga gabah di Sedang Bedage saya rasa cukup bagus. Sampai hari ini masih 5.200. Jadi tidak ada komplain dengan masyarakat. Untuk varietas yang ditanam saat ini? Varietas yang ditanam ini varietas Ceherang Masih ya. Ya, Mas Ceherang. Nanti mungkin ke depan bisa kemarin di Pulau Gambar apa namanya? Gambar Impari 32. Untuk luas lahan ini sekarang ini Pak Bupati berapa luasnya? Luas lahan di Kabupaten Sedang Bedage ini luas, hampir 32.000 hektar. Tetapi yang irigasi itu hanya sekitar 27.000 hektar, sisanya belum irigasi. Tapi kami berharap ke depannya kami akan buka terus cetak sawah di Tanjung Beringin dan Bandar Khalifah. Karena di sana cukup luas untuk percetakan sawah. Dan sekarang ini sudah mulai banyak masyarakat mengalihfungsikan dari sawit ke sawah, karena kuncinya irigasinya. Artinya pesan-pesan terakhir lah kepada masyarakat agar tidak melakukan perubahan alih fungsi terhadap lahan yang ada saat ini. Ya, kalau kami berharap pada masyarakat memang mereka tetap memfungsikan sawahnya, tetapi itu memang harus juga dari pemerintah harus turun tangan juga karena mereka harus ada irigasinya. Ya. Jadi itulah sekarang yang kami tekankan, kami membuat irigasi dan bendungan yang supaya air laut itu tidak masuk ke daerah persawahan. Itu yang kami sekarang lagi membangun. Itu yang lagi di proses program. Prioritaskan itu sekarang. Sementara Pangdam 1 Bukit Barisan diwakili dan Rem 022 Pantai Timur, Kolonel Infantri Parlindungan Huta Galung, juga mengapresiasi Pemkab Sergei sebagai program ketahanan pangan meski berada di wilayah pantai, tetapi Pemkab Sergei membuat demplot atau wilayah untuk penanaman padi. Hal ini sesuatu yang positif dan wujud program pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Panen perdana cetak sawah baru ini menjadi motivasi masyarakat untuk bisa mengembangkan lahan yang bisa digunakan untuk menanam padi dan ketahanan pangan. Kita melaksanakan panen perdana khususnya di Desa Payamabar di Kabupaten Sergei ini dalam rangka program ketahanan pangan Kabupaten Sergei. Ini kita perlu apresiasi
Karena kalau kita lihat dari karakternya Kabupaten Srege ini sebetulnya letaknya sedikit di tepi pantai, sehingga upaya dari pemerintah daerah membuat demplot-demplot atau wilayah-wilayah untuk penanaman padi ini merupakan suatu hal yang sangat positif yang mungkin perlu dikembangkan di kemudian hari dalam rangka ketahanan pangan khususnya di wilayah Kabupaten Srege. Inilah kenapa kita hari ini melaksanakan kegiatan ini. Kita memotivasi masyarakat untuk semakin bisa mengembangkan lahan-lahan yang bisa digunakan untuk khususnya lahan-lahan yang akan digunakan untuk menanam padi dalam rangka ketahanan pangan di wilayah. Demikian harapannya petani lebih bersemangat, kemudian ini akan membuat kita sinergi lagi, khususnya bekerja sama dengan BPTP untuk menilai karakter yang cocok di wilayah ini dalam rangka penanaman padi. Kita tadi berbincang-bincang bahwa memang di sini sekarang masih sekitar 6 sampai 7 ton. Nah, harapannya dengan pendampingan dari BPTP, maka tanah ini akan disesuaikan dengan bagaimana pemberian nutrisinya sehingga produksi ke depan bisa sampai 10 ton. Tentunya ini akan memacu para petani untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan menanam padi di wilayah ini. Dalam pada itu, Irwasda Polda Sumatera Utara, Kombes Polisi Armia Pahmi, sangat mengapresiasi dan mendukung program cetak sawah yang dilakukan Kabupaten Sedang Bedagai. Harapan kita ke depan, lahan-lahan yang ada jangan dialihfungsikan ke sawit atau perumahan. Harus tetap sawah agar terwujud swasembada pangan, ungkapnya. Kita mendukung program yang dilakukan oleh TNI dan Pemda. Pada prinsipnya kami atas nama kepolisian akan mendukung program ini. Dan harapan kita ke depan supaya kita melihat ya bahwa lahan-lahan persawahan sekarang ini sangat sedikit sekali. Ya. Sudah banyak orang beralih fungsi kepada Perumahan. perkebunan sawit dan juga perumahan-perumahan. Maka harapannya supaya bisalah dipertahankan lahan sudah ada dan kalau bisa ditambah lagi. Karena terus terang saja Kabupaten Srege adalah kabupaten yang dikenal dengan sebagai swasembada pangan, swasembada beras di Sumatera Utara. Dan itu nomor 1 itu saya ketahui. Maka harapan saya tetap ini dipertahankan dan kami mendukung program-program yang dilaksanakan oleh TNI dan Pemda. Terima kasih. Dari Kabupaten Sedang Bedagai, Sumatera Utara, Budiman Mani mengabarkan.